Sekarang emas 100 gram, mimpi apalah adik ini bang, katanya. Udah diamlah, jangan merepet lagi kau, yang penting ini emas, jangan kau merepet lagi. Diajak pulang bu, saking senangnya perempuan tadi, bininya tadi ini, saking senangnya dia pulang, tak lagi naik kereta, jalan kaki dia. Emas, 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 emas. Kan perempuan gitu kan, mau pamer dia. Sampai ke rumah, dipanggil lakinya, dek sinilah kau tengok dulu sumur di belakang, ada nggak airnya lagi tuh. Tengoklah suami istrinya kan. Begitu dia tengok ke bibir sungai, sumur, datang lakinya di belakang, tolaknya bu. Masuklah kau ke dalam tuh. Kau merepetlah sama emas-emas kau itu, katanya. Datang tiba-tiba makhluk hitam besar keluar dari dalam sumur tadi bu. Takutlah lakinya. Kau siapa? Kau siapa? Katanya. Apa kata yang orang yang menakutkan tadi? Aku jin penunggu sumur. 400 tahun dalam sumur. Ada perempuan merepet, nggak tahan, katanya. Naik lagi dia pak. Apa hikmahnya itu bu? Jin aja yang 400 tahun sekali dengar ibu merepet nggak tahan, apalagi suami tiap hari ya repeti. Ya bu ya. Ustadz, tanya jamaah, ya. Katanya di sorga nanti ada 7 bidadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, wabil khusus Ketua Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam Sukamaju beserta seluruh pengurus BKM, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini diberikan kesempatan tambahan nikmat yang kita dapatkan subuh ini. Nikmat terbesar dalam hidup ini adalah nikmat iman wal Islam. Tapi setidaknya ada tambahan nikmat lagi Pak, nikmat sempat dan sehat. Kita yang datang nih orang yang sehat dan sempat. Ada di antara jamaah mungkin sehat tapi nggak sempat. Entah begadang tadi malam, capek, ya kan? Kita kan harusnya berbaik sangka. Oh biasanya datang subuh ini tak datang, mungkin dia sehat tapi tak sempat karena capek. Sebaliknya ada orang yang sempat tapi nggak sehat Pak. Terbujur dia di rumah, stroke atau kena COVID, isolasi di rumah sakit. Tapi kita yang datang ini tidak tereliminasi dari dua nikmat tambahan itu. Itulah nikmat sempat wal sehat. Bersyukur kita kepada Allah Pak.
Banyak saudara-saudara kita yang kemarin subuh ikut jamaah, sekarang tak bisa ikut jamaah. Mungkin sudah Allah panggil menghadapnya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jangan berhenti salawat, Bu, karena itu satu-satunya modal Ibu untuk mendapatkan syafaat. Ibu tak cari dalam Al-Quran surah Abasa ayat 32, 33, 34. Ibu tak bisa mencari suami yang rajin dia sujud di Masjid Babu Salam ini. Ibu enggak bisa cari perlindungan kemanapun. Yang bisa mendatangkan syafaat kepada ibu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pun demikian. Maka dalam surah Abasa tadi dijelaskan, hari kiamat itu suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak tidak bisa mencari perlindungan orang tua tak lagi sempat memikirkan anaknya. Kenapa? Karena pada saat hari kiamat itu semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing. Semua kita sibuk, Bu. Bahkan dalam suatu hadis Nabi katakan, wahai saudara-saudaraku, nanti kalian akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan telanjang. Sahabat heran, ya Rasul, kalau semua orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang, apa enggak saling lihat? Kan logikanya gitu, Pak. Apa kata Nabi? Saking hebat dan dahsyatnya peristiwa pada hari kiamat itu, sampai-sampai orang tidak lagi sempat memikirkan orang yang di sekitarnya. Sibuk kita, Bu, mencari perlindungan. Sibuk kita mencari pertolongan. Sibuk kita mencari yang namanya syafaat untuk meringankan timbangan dosa kita. Maka itu yang banyak mengumpulkan harta dari cara-cara yang tidak baik, dari cara-cara yang haram, pikirkan mulai sekarang, Pak. Bukan cuma sekedar harta itu aja, Bu, yang ditanya Allah, Pak. Apalagi suami ini, Bu, kami tak bisa masuk ke dalam surga sebelum pada akhirnya kami ditanya tentang bagaimana cara mendidik istri dan anak. Jadi ibu-ibu jangan main-main. Yang punya suami, taatlah sama suaminya. Kami ini ditanya, Bu, tentang dosa ibu. Kalau ibu ditanya tentang dosa ibu aja, kami ditanya tentang dosa kami, tentang amal kami, lalu kami ditanya, sudah enggak kau ajak istrimu sholat? Sudah enggak kau ajak istrimu baca Quran? Sudah enggak kau ajarkan istrimu taklim ilmu-ilmu Islam? Kami semua ditanya. Walaupun kami sudah dihisap tentang amal kami, tapi belum bisa suami-suami masuk surga kalau belum ditanya tentang amal istrinya. Maka itu ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nabi bilang, kalau ada perintah untuk sujud sama manusia dibolehkan, maka ku perintahkan istri-istri sujud kepada suaminya. Enggak ada perintah itu, tapi Nabi mau bilang, kenapa? Karena Nabi mau pesankan, begitu hebatnya perjuangan suami untuk keluarga, maka ibu jangan pernah menginjak-injak harga diri suaminya di rumah. Bu, ya itulah, semangatlah. Kalau bicara rumah tangga nih ngeri-ngeri sedap kita, ya kan? Jangan pernah menginjak-injak harga diri suami. Mau poligami dia, Ustaz, urusan dia lah. Nanti kita bahas, ya kan? Di bab yang lain nanti kita ceritakan. Ya, Pak? Apa kaji kita subuh ini? Saya dipesankan sama Pak Ashab, YouTuber kita di sini, sekretaris BKM. Tema kita 4 tanda orang bahagia, Pak.
Ada orang yang menyangka, ini ada analogi cerita. Ada orang di tengah sawah, lalu dia lihat ke pinggir jalan, ditengoknya ada orang naik mobil mewah, Pak. Lalu yang di tengah sawah ini berkata dalam hatinya, sambil sekedar sedikit-sedikit melamun, ya Tuhan, alangkah bahagianya itu orang kaya. Di atas mobilnya yang mewah, kursinya empuk, rumahnya megah, kendaraannya mewah, harta berlimpah. Enak betul jadi orang kaya Tuhan. Menurut petani di tengah sawah. Tapi boleh jadi yang di dalam mobil mewah tadi melihat petani di tengah sawah, berkata pula dalam hatinya, Tuhan, alangkah enaknya orang yang petani di tengah sawah itu. Enggak banyak-banyak yang dia pikirkan, cuman sekedar mengisi perutnya. Siang hari datang anak sama istri, bawa makanan untuk makan siang. Bahagia betul petani di tengah sawah itu Tuhan. Ustadz tanya dulu, mana yang bahagia, petani atau orang yang di atas mobil? Orang di atas mobil, itulah matrek-matreknya mama-mama ini. Kita lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini. Siapa yang bahagia, Pak? Petani atau orang kaya tadi? Salah. Bapak-bapak bilang petani, mama-mama bilang orang dalam mobil. Inilah tahu bapak-bapak ini supaya Ustadz tuh bahas jangan keluar uang untuk suami istri katanya gitu. Dua-duanya tak ada yang bahagia. Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Karena mereka mengukur bahagia dari nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Tak bahagia itu, Pak. Maka itu kuncinya bahagia, letaknya dalam hati. Dan puncak dari segala kebahagiaan itu, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hidup akan tenang, jiwa akan lapang, dan hidup kita jadi bahagia karenanya. Itulah kunci kebahagiaan. Maka Ibu kalau lagi galau Bu, banyak kali pikiran, ya kan? Tagihan datang. Ibu-ibu ini Pak, kalau kira-kira merepet aja dia di rumah, ya kan? Jangan Bapak bawa ke ruqyah. Enggak mempan itu di ruqyah. Di rupiah baru mempan. Iya Bu ya? Jadi kalau kita galau, bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat Allah banyak-banyak, hilang galau kita, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ada orang yang bilang bahagia itu Ustaz karena punya kekuasaan. Bahagialah itu Ustaz. Ada presiden Brazil namanya Givarjas, sudah meninggal dunia. Punya kekuasaan, presiden, kekuasaan dia punya, pangkatnya tinggi, panglima tertinggi di negaranya. Tapi pada akhirnya dia tewas karena menembakkan jantungnya sendiri. Tidak bahagia dalam hidupnya, Pak. Ada orang yang bilang kaya baru jaminan bahagia. Banyak uang bahagialah, Pak. Ya kan? Orang kalau saya kemarin ada orang uang banyak biasanya nambah bini, Pak. Ini ada orang banyak uang bangun musola. Saya kemarin baru pulang dari Porsche ceramah Isra Mi'raj. Ceramah Isra Mi'raj di sana ada namanya Pak Arnanta. Dia punya uang banyak, dia bangun musola di jalan lintas potong dari Porsche mau menuju ke Asahan. Orang kaya itu harusnya gitu, Pak. Ini udah banyak uangnya malah numpuk biniknya. Iya kan, Bu? Bu, ya kan? Harusnya kita ini kalau udah banyak uang dititipkan rezeki sama Allah, bantu yang lemah, tolong yang yatim, santuni orang jompo. Kan gitu. Iya kan? Yang susah tolongin. Anak yatim piatu bantuin.
Janda muda tolongin, bukan nikahin. Ini nikahin katanya. Aduh, kacau lah kita. Ya Bu, ada yang bilang Ustadz, kecantikan dan kegantengan, ketampanan itu jaminan bahagia. Ternyata enggak. Di Amerika ada nama artis namanya Marilyn Monroe. Oh, dulu cantiknya luar biasa itu Pak. Ini kalau yang lahirnya ibu-ibu di atas aku sering dengar nama Marilyn Monroe, pasti ibu tahu lah itu. Cantiknya luar biasa. Bahagia enggak Marilyn Monroe tuh? Enggak. Dalam hidupnya, dalam akhir hayatnya, dia mati karena minum pil tidur, obat tidur. Melebihi dosis, overdosis, mati. Oh Ustadz, ketenaran, popularitas itu buat kita jadi orang bahagia dalam hidup. Belum tentu Pak. Itu Michael Jackson kurang tenar apa dia? Mati dalam keadaan tewas minum obat penenang. Nauzubillah. Enggak ada yang jadi jaminan, tidak ada satu dunia dan segala isinya menjadi jaminan kita bahagia dalam hidup. Oh, Nabi memberikan kiat menjadi orang bahagia, dan ini tanda-tandanya. Mudah-mudahan kita amalkan dalam hidup dan kita akan menjadi orang paling bahagia dalam hidup kita. Maka kaji kita subuh ini 4 tanda orang bahagia. 4 apa Bu? 4 tanda. Tanda apa Bu? Tanda 4. Suka-suka hati aja lah ya kan. Tanda 4 orang bahagia dalam kitab Nasaihul Ibad. Ini kitab ditulis oleh ulama Nusantara. Kalau udah dibilang ulama Nusantara berarti maknanya ulama di Nusantara. Ini jangan gagal paham lagi ya Pak ya. Kalau ada NU punya program Islam Nusantara, itu maksudnya Islam di Nusantara, bukan aliran baru Pak. Jadi kita ini jangan nyinyir lah. Kritik boleh, nyinyir jangan. Tahu bedakan kritik sama nyinyir Bu? Hah? Contoh ya, ini Ustaz kasih ilmu, biar jangan nyinyir kita. Kalau kritik bagus. Ada orang pakai sepatu, rupanya tali sepatunya terbuka Pak. Orang kritik lihat itu pasti dia bilang, Pak, tali sepatu Bapak lepas. Kalau nggak diikat, Bapak tersandung jatuh berdarah. Itu orang kritik Pak. Tapi kalau orang nyinyir, apa katanya? Ngurus sepatu aja nggak bisa, apalagi ngurus rakyat. Katanya, ya Allah. Itulah orang nyinyir tuh. Maka harus kita bisa membedakan mana nyinyir, mana kritik. Iya Bu ya? Bu. Nah. Dalam kitab Nasaihul Ibad ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa kata Nabi? Alamatus sa'adah arba'atun. Ada 4 tanda orang bahagia. Pertama, kata Nabi, zikruz dzunubil madiyah. Dia mengingat semua dosanya. Ingat apa Bu? Ingat dosa, bukan ingat belanja. Ingat dosa. Kalau orang ingat dosanya, maka akan terjadi dia mengevaluasi dirinya sendiri. Bermuhasabah. Ini bentar lagi kita mau Ramadan. Sebelum datang Ramadan, evaluasi diri Pak. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfarnya Nabi Adam mau kita pakai, boleh. Nabi Adam itu keluar dari surga, diusir dari surga, turun dia ke dunia, lalu istighfar Nabi Adam. Apa istighfarnya Nabi Adam? Dalam satu riwayat dikatakan 40 tahun Nabi Adam sujud istighfar mohon ampun. Apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana. Coba Bu.
Iya, pandai ibu ini rupanya ya. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Nabi Yunus tahu Pak kan? Yang masuk ke dalam perut ikan hiu. Masuk ke dalam perut ikan Pak. Udah masuk dalam perut ikan, masuk lagi ke dasar lautan. Maka bertemulah 3 kegelapan. Gelap di waktu malam, gelap di dalam perut ikan, dan gelap di dasar lautan. Karena masuk ke dalam perut ikan itu, Nabi Yunus istighfar. Apa istighfarnya Nabi Yunus Pak? Pandai bu ini. Kurasa ibu ini aja yang ceramah subuh nih ya. Betul itu Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Dibacakan oleh Nabi Yunus doa ini berkali-kali sampai pada akhirnya ikan paus tadi sakit perutnya Pak. Bayangkan kemana mau cari apotik tengah malam di dasar laut. Muntahlah ini ikan paus, keluar isi perutnya, termasuklah Nabi Yunus alaihissalam. Selamat Pak. Jadi kita ini kalau udah banyak dosa, istighfar, mohon ampun. Ini mau masuk Ramadan, Abu Bakar Umar bin Khattab mengajarkan sama kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti Allah yang menghisabnya. Hitunglah dirimu sebelum Allah nanti yang menghitungnya. Apa harapannya Pak? Kalau kita yang menghitung amal kita, yang menghitung dosa kita, maka akan ada kesempatan untuk berubah. Tapi kalau Allah yang menghitung amal kita, yang tinggal adalah pertanggungan jawab. Betul? Betul? Maka orang bahagia kata Nabi kalau dia mengingat dosanya. Jangan dibalik, lupa dosa kita, ingat dosa tetangga. Ini parahnya kita kan. Dosa tetangga wak ingat terus, dosa wak lupa wak. Sampai terjebak kita pada pepatah lama bu. Semut yang kecil di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah yang besar di pelupuk mata nggak kelihatan sama sekali. Kenapa? Karena matanya ketutup gajah. Saking besarnya dosa dia Pak, lupa dia. Ini orang kayak gini kata Nabi, celaka. Kalau ingat dosa dia bahagia, tapi dia lupa dosa, itulah orang yang celaka dalam hidupnya. Ini mau puasa, datang tetangga, wak, wirid terakhir biasanya kalau orang Aceh namanya megang. Kalau kita di sini punggahan. Sebelum datang waktu punggahan itu, datang awak ke rumah tetangga, datang ke rumah saudara kita, sambung silaturahim, minal aidin wal faizin. Minta maaf sama tetangga Pak, karena ini mau menyambut bulan yang penuh berkah. Gitu caranya. Mengingat dosa wa'ala, keati maafkan laku semalam ya, banyaklah dosaku. Kenapa dosa kau? Iya, ada aku petik bunga janda bolong ke hati, katanya. Itu dosa. Minta maaf terus. Ya Bu. Bapak-bapak pun begitu, cepat minta maaf sama tetangga, sama kawan, sama saudara. Jangan pernah diabaikan hubungan hablum minan nas. Kita ini Pak Bu, tak bisa masuk surga hanya modal sujud, hanya modal zikir, hanya modal sedekah. Tapi kalau tetangga nggak makan, maka kita boleh jadi masuk ke dalam neraka. Kita ini ditanya tentang amal kita kepada Allah dan amal kita kepada makhluk. Bu, oh Bu, kita ditanya tentang amal kita dan amal kepada Allah dan amal kepada makhluk.
Dzurribat alaihimuz zillatu ainama suqifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Harus kita bangun hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama makhluk. Ingat dosa. Ada orang yang udah buat dosa lalu bahagia dengan dosanya itu, Bu. Ada orang buat dosa lalu dia ingat bahkan dosanya itu diumbar ke medsos. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada seorang pelacur misalnya buat status, malam ini nggak berhenti tamu. Ini orang yang macam begini tinggal menunggu kiamat kita ini, Pak. Bahagia dia dengan dosanya, bangga dengan kesalahan-kesalahannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat dosa kita, jangan kepo sama dosa orang. Iya Bu ya? Iya Bu ya? Ini Nisa Sabian, kalian recok, pelakor kalian bilang. Kita ini gara-gara, perhatikan Bu, ada 10 kebaikan tetangga, satu dia buat salah, yang satu itu kita ingat sampai mati. Betul? Tapi yang 10 kebaikan itu kita lupakan. Begitulah manusia ini, Pak. Dan kita jangan usil dengan salahnya orang. Kita, Pak, kalau pening mikirkan salahnya orang, orang kayak gini. Apakah nasihat Luqman kepada anaknya? Luqman ini bukan nabi, Pak, bukan rasul, tapi dia bilang sama anaknya. Luqman mau mengajarkan anaknya kebijaksanaan. Satu ketika Luqman, dia bawa anaknya naik onta. Nak, kau perhatikan apa tanggapan orang tentang kita. Luqman jalan sama anaknya, onta dinaiki bapaknya. Ya, Luqman naik onta, anaknya jalan. Apa tetangganya bilang? Anak durhaka nih. Anak ini bapak ini kurang ajar. Dia enak-enakan naik unta, anaknya jalan kaki. Satu, Pak. Apa kata Luqman? Nak, kita ganti posisi. Kau yang di atas, bapak yang jalan. Apa kata tetangga lagi, Pak? Naiklah Luqman ke atas keledai, bapaknya jalan. Apa kata tetangga lagi? Kurang ajar betul anaknya ini, durhaka kali. Dia enak-enak di atas keledai, bapaknya jalan, udah tua katanya. Betul kan, Bu? Nggak pernah ada betulnya kita ini. Udah ganti posisi, nak. Kita jalan, keledai kita tuntun. Apa kata tetangga? Memang pauk lah bapak sama anak ini. Ada keledai bukanlah dinaikkan katanya. Salah lagi. Berapa, Bu? 3. Kata Luqman, tenang nak, masih ada solusi terakhir. Ini keledai kita naiki dua-dua. Naiklah si bapak sama si anak. Apa kata tetangganya? Memanglah nggak ada kasihannya orang nih. Udahlah keledai itu kecil, naik pula lagi dua-dua. Kan 4 salah kita, Pak. Semua yang kita kerjakan, kalau kita memang dasarnya kepo, salahlah orang di mata kita, Pak. Iya, Bu ya? Macam mantan. Salah aja di mata awak kalau mantan tuh, ya kan? Maka itu buang mantan pada tempatnya. Jangan diingat lagi. Kalau kita sudah kepo dengan dosa orang, tapi lupa dengan dosa kita, bersiaplah untuk celaka, Pak. Karena Nabi mengatakan, orang yang ingat dosa dia bahagia, tapi kalau dia lupa dengan dosanya, maka dia akan celaka karenanya. Ini mau bulan Ramadan, kita harus bermuhasabah, kita harus mengevaluasi diri, kita harus berintrospeksi diri. Supaya apa? Kalau kita yang menghitungnya, maka akan bisa kita untuk merubah yang tidak baik menjadi baik. Tapi kalau Allah yang menghitungnya, kata Umar bin Khattab, maka yang tinggal adalah pertanggungjawaban. Kita, Bu, di sorga, di akhirat, nggak bisa kita, Pak, cari Ruhut Sitompul, cari Hotman Paris Hutapea, nggak bisa, Pak.
Sekarang kalau ada orang bertikai masuk pengadilan, dia sewa pengacara hebat, boleh. Tapi di akhirat nggak ada, Bu. Lawang Ruhut Sitompul juga pening dengan urusan pribadi dia di akhirat kan? Apalagi awak. Yang sering baca Yasin, tengoklah dalam surah Yasin. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, dikunci muncung kita ini, Pak. Dikunci Allah mulut kita, Pak. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita yang akan berkata. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita yang akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang kita kerjakan. Ada dalam surah Yasin? Ada, Bu? Ada? Ayat berapa? Pokoknya Yasin lah, Ustaz. Gitu aja. Ya. Jadi Allah jelaskan dalam Quran, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang amal kita sendiri, Pak. Nggak bisa kita minta pertolongan sama orang lain. Maka itu ingat dosa, bermuhasabah, introspeksi diri, maka kita akan bahagia. Kenapa? Orang yang introspeksi diri, mengingat dosa, dia akan memperbaiki dirinya. Orang yang hijrah itu, Bu, kita Muharram peringatin hijrah. Hijrahnya Nabi dari Masjidil Haram ke dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Itu kan Muharram kan? Ya kan? Maka Muharram mengajarkan kepada kita hijrah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Maka itu kata Nabi, hijrah itu enggak dari yang makro, dari yang mikro pun bagus. Hijrah itu bukan sekedar dari enggak pakai jilbab, tiba-tiba jilbabnya besar sampai lantai. Bukan sekedar itu, Pak. Lalu baca Assalamualaikum dipasih-pasihkan. Pakai bahasa Arab semuanya. Bukan sekedar itu hijrah, Pak. Apa hijrah itu kata Nabi? Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hijrah itu tinggalkan segala yang dibenci Allah. Itulah udah hijrah, Pak. Jadi kalau tahun lalu Bapak maksiat, main judi, tahun ini hijrah, tak main judi lagi, Pak. Sudah hijrah Bapak. Yang tahun lalu sering merepet sama bininya, ini mau masuk Ramadan, dia berubah tak lagi merepet, maka ibu sudah hijrah. Gampang, Bu. Ya kan? Jangan lagi merepet, itu sudah hijrah. Aku udah ditanya sama jemaah, Ustaz, suamiku nggak pulang-pulang. Oh, pasti ibu sering merepet di rumah. Iya, Ustaz. Maka itu resepnya aku sampaikan sama dia. Ada cerita gini, Bu. Ada orang merepet dia, nggak tahan lagi suaminya, ditarik suaminya lah bininya tadi, Bu. Dibawa ke pajak Kampung Lalang. Rupanya masuk ke toko emas di Kampung Lalang itu. Masuk ke toko emas, dibelikan emas 100 gram. Udahlah, Dek, ini daripada kau merepet lagi, ini emas 100 gram ku kasih sama kau. Terkejutlah bininya, Bu, di toko emas tuh. Ya Allah, Bang, dulu kita nikah maharnya seperangkat kain kapan, sekarang emas 100 gram, mimpi apalah Dek ini, Bang, katanya. Udah diamlah, jangan merepet lagi kau, yang penting ini emas, jangan kau merepet lagi. Diajak pulang, Bu, saking senangnya perempuan tadi, bininya tadi ini, saking senangnya dia pulang, tak lagi naik kereta, jalan kaki dia. Emas, 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 emas. Kan perempuan gitu kan, mau pamer dia. Sampai ke rumah, dipanggil lakinya, Dek, sinilah kau tengok dulu sumur di belakang, ada nggak airnya lagi tuh. Tengoklah suami istrinya kan. Begitu dia tengok ke bibir sungai, apa sumur, datang lakinya di belakang, tolaknya, Bu. Masuklah kau ke dalam tuh. Kau merepetlah sama emas-emas kau itu, katanya. Datang tiba-tiba makhluk hitam besar keluar dari dalam sumur tadi, Bu. Takutlah lakinya. Kau siapa? Kau siapa? Katanya. Apa kata yang orang yang menakutkan tadi? Aku jin penunggu sumur. 400 tahun dalam sumur. Ada perempuan merepet, nggak tahan, katanya. Naik lagi dia, Pak. Apa hikmahnya itu, Bu?
Jin aja yang 400 tahun sekali dengar ibu merepet nggak tahan, apalagi suami tiap hari ya repeti. Ya Bu ya. Ustadz, tanya jamaah, ya. Katanya di sorga nanti ada 7 bidadari sama suami kita Ustadz kalau suami kita tuh soleh. Iya, aku bilang, betul. Bisa nggak Ustadz, aku aja yang jadi bidadari, jangan yang lain-lain Ustadz. Aku aja jadi bidadari suamiku di sorga nanti. Dalam hatiku, ibu ini di dunia udah disiksanya suaminya, mau pula lanjut ke akhirat. Ya Bu ya. Bu, nanti marah pula ibu-ibu ini. Udahlah, nggak usah lagi panggil Ustadz tuh katanya. Bahagia kalau kita mengingat dosa kita Pak, dan gak usah heboh dengan dosa orang lain. Satu. Yang kedua kata Nabi, orang bahagia itu wanisyanul hasanatil madiyah. Dia melupakan semua kebaikan yang dikerjakannya. Jadi kalau udah buat baik, tak usah diungkit-ungkit. Itulah kira-kira. Ini enggak, tengoklah Masjid Babu Salam tuh, kalau enggak aku yang nyumbang, enggak jadi tuh. Itu kita kan. Tengoklah pengajian Babu Salam tuh, kalau enggak aku yang manggilkan ustadznya tak jadi. Wirid aja orang tuh katanya. Tengoklah kalau enggak aku. Tengoklah kalau enggak aku. Memang kalau enggak kau kenapa bilang. Iya kan? Semua karena dia. Kalau sudah mengerjakan kebaikan, lupakan kebaikan yang kita kerjakan. Kenapa? Setiap kita melupakan kebaikan yang kita kerjakan, maka kita akan mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Bu, jangan pernah puas dengan amal ibu, supaya ibu menambah amal-amal yang lain. Kalau kita merasa puas dengan amal kita, Pak, ingat bahwa belum tentu semua amal kita diterima Allah. Kenapa? Karena kalau ada rasa sifat ria dalam amal, Allah tidak akan menerima amal itu. Maka itu Nabi pesankan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. 4 pesan Nabi kepada Abu Dzar. Pesan yang terakhir keempat kata Nabi, wa akhlisul amal fa innan naqada basir. Ikhlaslah dalam beramal, karena Allah maha teliti. Mana yang karena tetangga, mana amal yang karena mertua, mana pula yang lillahi ta'ala. Iya kan? Ini mentang-mentang mau dapat sanjungan orang 100 juta, bam. Besok dia ungkit 100 juta yang dia sumbang, hilang uangnya, pahala tak dia dapat. Orang yang menyumbang sedekah infak karena ingin mendapatkan sanjungan orang, maka sanjungan dia dapatkan, pahala tak dia terima. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Semua amal bergantung kepada niat kata Nabi, dan orang akan mendapatkan apa saja dari semua yang dia niatkan. Maka ibu sedekah karena ingin mendapat pujian, pujian pasti ibu dapatkan, tapi pahala belum tentu ibu terima. Kita hidup bukan cari pahala. Ibu bapak hidup bukan cari sorga, tapi kita hidup mencari ridha Allah. Itu sebabnya dalam doa iftitah kita baca dalam salat, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi hidup ini sandarannya Pak Mardotillah, bukan karena tetangga, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan. Kalau kita melupakan kebaikan itu, bahagia kita Pak, karena amal kita yang ikhlas kita kerjakan, Allah terima amal itu. Tapi kalau amal tidak dengan ikhlas, maka amal itu belum tentu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang bahagia kata Nabi, untuk urusan dunia dia lihat ke bawah.
Kalau orang lihat ke bawah urusan dunia, maka akan muncul rasa syukur dalam hidupnya. Coba kalau dia lihatnya ke atas, pasti hidup selalu merasa kurang. Dan orang kaya, kata Nabi, bukan orang yang banyak duitnya, tapi orang yang lapang hatinya. Laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghinnan nafsi. Orang kaya bukan uangnya yang berlimpah, bukan mobilnya yang mewah, bukan rumahnya yang hebat, besar, tapi lapang hatinya. Itulah orang kaya. Maka orang kaya hidupnya merasa cukup, dan orang miskin hidupnya merasa kurang. Bu, kalau kita lihat ke bawah, muncul rasa syukur, nikmat. Tak perlu iri dengan nikmat orang lain. Penyakit kita ini kan 4S, Bu. 4S. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, kan? Ini biasa penyakit mama-mama nih, Pak. Lihat tetangganya beli gelang, begaduh malah lagi. Bang, pulang wirid aku tadi, suntuk kali aku tengok KUP itu. Kenapa rupanya? Emasnya besar kali macam pelak becak katanya. Cemburu dengan emas orang, Pak. Berantem sama laki di rumah. Hati-hati ya, Bu ya. Jangan silap. Makanya kalau wirid, mama-mama kalau wirid, bapak-bapak kalau wirid, jangan kita pakai perhiasan yang serba mewah. Apalagi sampai menyakiti hati kawan kita yang wirid. Boleh jadi dia nggak mampu, Pak. Ini ada wirid, Bu. Grup perwiritan mama-mama. Warganya yang ikut wirid 100 orang. Banyak, Pak. Tapi akhirnya bubar. Kenapa? Gara-gara baju seragam. Belum lagi selesai cicilan seragam pertama, masuk cicilan seragam kedua. Iya kan? Yang mau ganti seragam tuh paling 3 orang aja kan, ketua, sekretaris, bendahara. Bendahara, ketua, sekretaris. Sekretaris, bendahara, ketua. Itu aja, Bu. Yang lain belum tentu mampu. Maka itu kalau wirid jangan pakai pakaian yang mencolok. Apalagi harganya yang mahal. Ini udah tahu gitu. Pulang wirid, udah siap wirid. Bagikan makanan, bagikan kue. Bercakaplah dia. Kau nggak tahu nih. Belinya ini. Belinya aku ke Thailand dulu, katanya. Berapa kau beli? 3 juta. Mahal ya. Jangan kau pegang. Rusak lah mama. Ya, Bu ya. Kalau begini tetangga kita, kan sedih dia, nggak bisa beli. Sakit hatinya, Bu. Sedih, besok nggak wirid lagi. Gara-gara kita. Maka itu pakailah pakaian yang biasa, tapi bersih, suci. Lihat ke bawah untuk urusan dunia, supaya muncul rasa syukur dalam hidup kita. Dan rezeki, Bu, rezeki itu sebenarnya jangan ibu ribut sama suami. Rezeki kalaupun gak ibu kejar, kalau memang itu dasar kata Allah itu rezekimu, maka akan sampai ke tangan kita, Pak. Betul? Tapi kalau memang dasarnya gak rezeki ibu, ke ujung dunia pun ibu cari, gak sampai ke tangan ibu. Betul? Apa contohnya? Aku datang dari rumah, tak ada aku minta teh manis, tapi memang dasar rezeki Ustadz sampai teh manis di sini. Alhamdulillah. Maka itu untuk membuktikan apakah ini betul teh manis atau teh pahit, kita tes dulu. Betul, manis rupanya. Nah, kemudian kalau memang nggak dasarnya rezeki kita, ke ujung dunia pun kita cari, nggak sampai ke tangan kita, Pak. Apa contohnya? Tadi dalam hatiku memang berharap dapat roti, cuman memang belum dasar rezeki Ustadz, tak sampai roti di meja ini. Contoh, jangan sakit hati pula. Ya, Bu. Contoh. Begini, Bu. Jadi kalau kita yang penting syukur nikmat. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kan gitu.
Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jadi jangan pernah berhenti bersyukur, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau ibu bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian syukur nikmat akan Allah tambahkan. Tapi kalau kalian ingkar, nikmat berubah jadi azab. Pak, ayat ini jangan disalah pakai. Tahu salah pakai, Pak? Ustadz, kata Allah kalau kita syukur nikmat, ditambah nikmat kita, Ustadz. Tapi aku udah bersyukur, Ustadz, dapat biniku soleh betul, patuh. Kenapa lah nggak Allah tambah biniku, Ustadz? Itu cara-cara mau poligami itu. Bukan itu maksudnya. Ya Bu ya. Bilang sama suami. Sebenarnya kita bukan disuruh nambah istri, Pak. Dalam Al-Quran surah An-Nisa itu sebenarnya mengurangi jumlah istri. Kenapa? Itu sebabnya kalau belajar Quran, menterjemahkan, mentafsirkan Al-Quran, kita harus paham asbabun nuzulnya. Dulu, belum Islam datang, istri orang banyak, Pak. Raja terakhir dinasti Ming, itu istrinya sampai 1000, Bu. 1000 bininya. Aku nggak bisa bayangkan ini raja kapan pakai sempaknya. Hari aja 7, Pak. 1 tahun 365 hari. Ini 1000 istrinya, Pak. Nauzubillah. Maka datang Islam. Cukup 2, 3, 4 paling banyak. Sebenarnya kata kuncinya dalam Quran itu ayat terakhirnya, baca kalimat terakhirnya. Apa kalimat terakhirnya? Kalau kau merasa tidak sanggup berbuat adil, maka 1 cukup bagimu. Jadi kalau menerjemahkan, menafsirkan Quran, kita harus cerdas. Jangan tengok ayat depan, tengok ayat belakang. Apakah ada pesan yang terkandung dalam ayat belakang itu? Ada. Apa pesan pentingnya? Kalau kalian tak sanggup 2, 3, 4, maka 1 lebih cukup bagimu. Sama, Bu. Kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba, nikahi perempuan itu karena 4. Pertama, limaliha, karena banyak uangnya. Kalau hadis ini kita amalkan, Bu, orang yang perempuan yang sulit ekonominya nggak kawin-kawin, Pak. Betul kan? Limaliha, karena kaya, kata Nabi. Wali hasabiha, keturunan baik-baik. Wali jamaliha, karena cantik. Tapi kata Nabi, wali diniha, yang keempat karena agamanya. Pesan terakhir Nabi, kalimat terakhirnya, kalau kau dapat yang keempat, maka kau dapat yang 1, 2, 3-nya. Yang keempat karena agama. Kalau karena agama ibu pilih perempuan, bapak pilih ibu, maka insya Allah semua yang cantik, yang banyak duitnya, yang keturunan baik-baik ibu dapatkan dalam agama itu. Kan gitu, Pak. Itu pesan terakhirnya yang penting. Jangan kita balik, ya kan? Kita memahami kadang-kadang salah. Iya, Bu ya. Kita syukur nikmat. Jangan kufur nikmat. Syukuri nikmat yang kita terima, jangan pernah iri. Jangan mengukur baju kita dengan badan orang. Kalau enggak kekecilan, pasti kebesaran. Betul? Maka jangan silau dengan nikmat yang diberikan Allah sama tetangga. Jangan pernah cemburu dengan nikmat yang diberikan Allah sama tetangga. Enggak perlu, Pak. Kita syukuri aja, Bu. Insya Allah nanti Allah tambahkan nikmat kita. Ya, Bu. Oh, Bu. Yang keempat, penutup. Tanda orang bahagia, kata Nabi. Kalau untuk urusan dunia tadi yang ketiga dia lihat ke bawah, maka yang keempat orang bahagia, dia akan lihat ke atas untuk urusan akhirat. Apa maksudnya, Ustaz? Ada orang yang ibadah akhiratnya lebih hebat, lalu dia contoh. Itulah maksudnya melihat ke atas.
termotivasi dengan ibadah orang lain. Bapak itu udah tua, jalan pun payah, kadang pakai tongkat kakinya 3. Kan 3 Pak pakai tongkat. Tapi aku yang muda, bapak itu yang tua pakai tongkat jalan, rajin ke subuh ke masjid, rajin majelis taklim. Tapi aku yang muda tak juga datang ke masjid, tak juga mau menghadiri majelis taklim. Besok lagi aku akan tiru bapak itu. Gitu caranya Pak. Enggak pun harus yang tua, kawan sebaya seiring sejalan, kalau dia lebih hebat ibadahnya dari kita tiru, maka kita akan bahagia dalam hidup Pak. Karena hidup sekali lagi mencari ridha Allah. Kita akan bahagia kalau kita lihat ke atas untuk urusan akhirat. 4 tanda bahagia tadi Bu. Pertama, ingat dosa. Yang kedua, lupakan kebaikan kita, tapi ingat kebaikan orang. Jangan lupakan juga Pak. Kebaikan kita yang kita lupakan, tapi kebaikan orang tetap kita ingat. Kenapa? Agar kita pandai berterima kasih. Iya kan? Iya kan Bu? Kalau kita nggak pandai berterima kasih, maka kita celaka dalam hidup ini. Kenapa? Mungkin Allah titipkan rezeki buat kita melalui orang lain, maka kita pandai berterima kasih kepada orang lain. Ya Bu. Ada kawan saya nanya, Ustadz, saya kerja sama orang non muslim, macam mana gajinya Ustadz? Harusnya kita ini Islam kerja sama orang Islam lah ya kan Ustadz kan, supaya rezeki kita berkah. Kalau begitu Pak, sempit kita memahami Islam itu. Sempit kita memahami Islam. Itu Ali, Sayyidina Ali, nimba air di rumah orang Yahudi Pak, untuk menafkahi diri dan keluarganya. Kerja di rumah orang non muslim untuk mendapatkan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tidak masalah sepanjang ibadah tak dilarang. Jadi kalau ada ibu punya anak kerja di Indomaret, kerja di tempat orang non muslim, nggak masalah, yang penting ibadah nggak dilarang. Iya Bu ya. Dan kita wajib berterima kasih. Kenapa? Kalau Allah nggak kenalkan kita sama dia yang non muslim tuh, maka kita tak akan mendapatkan rezeki. Tapi rezeki Allah kasih sama kita, Allah titipkan melalui orang. Boleh jadi yang dititip itu melalui yang muslim, boleh jadi dititip melalui yang non muslim. Maka jangan pernah kita kecil memahami Islam itu Pak. Boleh, tapi kalau ibadah dilarang, tinggalkan yang demikian. Kan gitu. Lakum dinukum waliyadin. Nggak ada kompromi soal ibadah. Tapi kalau muamalah, hubungan baik, jaga silaturahmi. Jaga silaturahim. Karena memang seluruhnya kita bersaudara. Nggak ada kita ini yang boleh merasa lebih hebat dari orang lain Pak. Saya duduk di sini pun tak boleh saya merasa lebih hebat dari Bapak. Awak duduk di sini, ada ketua BKM. Ketua BKM duduk di bawah, lalu Ustadz sok paten. Nggak boleh Pak. Apalagi kita merasa lebih hebat dari orang non muslim. Nggak boleh Pak. Kenapa? Boleh jadi yang non muslim begitu wafat, Allah berikan hidayah sama dia Pak. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Awak masih menghina, masih mencaci, masih menistakan orang. Na'udzubillah. Hati-hati Bu. Jangan pernah kita terlalu euforia dengan amal kita. Jangan pernah kita merasa lebih tinggi di hadapan orang lain. Begitu juga kepada makhluk Allah yang lain. Tidak ada yang bisa kita nistakan, karena semua Allah ciptakan di dunia
ma khalaqta hadza batila. Tak ada yang sia-sia Allah ciptakan di dunia ini, Pak. Nyamuk yang kecil, Bu, ada manfaatnya itu, Pak. Kalau nggak ada nyamuk, nggak akan ada pabrik obat nyamuk, Pak. Betul? Nggak ada pabrik obat nyamuk, nganggur semua orang, Pak. Betul kan? Betul kan, Bu? Gara-gara nyamuk mati Firaun itu, Pak. Masuk ke telinganya, mati. Gara-gara makhluk yang kecil. Itu masih nyamuk kelihatan sama kita, Pak. Ini sekarang COVID. Ya kan? COVID nggak nampak sama mata telanjang. Mesti pakai mikroskop, diperbesar sampai ribuan kali. Baru kelihatan. Banyak orang mati gara-gara makhluk Allah yang tak kasat mata. Jadi jangan merasa kita lebih hebat. Apa COVID itu? COVID. Gara-gara COVID kemarin awal Maret 2020 tak sembahyang orang ke masjid di Jakarta. Sholat Jumat di rumah. Idul Fitri di rumah. Yang kasihan suami-suami yang tak hafal ayat Quran. Maka terawih tahun lalu dia terawih di rumah jadi imam, yang dia baca Qul huwallahu ahad sama inna a'toina al-kautsar. Itu aja. Gara-gara COVID, Pak. Maka itu jangan pernah kita, walaupun kata Allah kita ini fi ahsani taqwim, diciptakan sebaik-baik bentuk, tapi jangan pernah kita merasa lebih hebat. Karena ada manusianya di antara kita yang lebih rendah derajatnya dari binatang. Siapa itu? Itulah kemarin kalau kalian baca berita, ibu bapak baca berita, laki-laki yang menyetubuhi anak kandungnya sendiri sampai 5 orang. Nauzubillah. Itu Deli Serdang kurasa kalau nggak salah. Deli Serdang tapi bukan daerah sini, Bu. Deli Serdang yang daerah bagian sana. Daerah Kuala Namu. Kalau nggak salah saya. Kalau bapak baca beritanya, nauzubillah. Manusia ini kadang-kadang dia diberikan 2 kata Allah. Taqwaha fujuroha. Takwa kebaikan, fujuroha nafsu. Manusia tinggal memilih mana yang mau dia pilih. Kalau dia pilih takwa, maka boleh jadi derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau dia fujuroha, dia pilih perturutkan hawa nafsunya, maka boleh jadi rendah daripada binatang. Nauzubillah. 4 tanda orang bahagia. Mudah-mudahan kita jadi orang bahagia. Ingat yang 4 tadi, Bu? Ingat? Ingat, Ustaz. Apa aja, Bu? Itulah dia, Ustaz. Ini. Yang pertama, ingat dosa. Kedua, lupakan kebaikan. Yang ketiga, lihat ke bawah untuk urusan dunia. Yang keempat, lihat ke atas untuk urusan akhirat. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bahagia karenanya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, juga nggak masalah. Ustadz juga bisa cepat-cepat pulang. Ya, Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sementara. Sebelum doa, ku persilakan kepada yang akan bertanya. Ada? Oh ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri dan anak adalah tanggung jawab kita. Pertanyaan saya, apabila istri dan anak ini tidak bisa kita didik, apa tindakan kita? Apabila istrinya tidak bisa kita didik dan anak beserta anak ini, apa tanggung jawab? ini maksudnya gimana nih? Boleh ulang, Pak, ulang. Istri dan anak adalah tanggung jawab sebagai suami. Ya, istri tanggung jawab. Iya, istri dan anak tanggung jawab suami. Ya. Kepada Allah. Pertanyaan saya, bila istri dan anak ini tidak bisa kita didik, apa tindakan kita? Bila istrinya tidak bisa kita didik.
Gimana? Bila istrinya? Istri jadi tanggung jawab suaminya. Itu betul. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau istri gitu. Tapi bukan istri bapak kan? Saya takut kalau istrinya ada di sini, dijegat pula ustadz pulang. Istri itu tanggung jawab suaminya, betul. Bagaimana kalau istri itu nggak mau dididik ustadz? Yang penting bapak sudah menyampaikan kebenaran. Maka hidup jangan dipaksa. Tapi bapak boleh memukul untuk yang baik. Tapi mukul jangan kuat kali. Sama ketika kata Nabi, pukul anakmu kalau umur 7 tahun tak sholat. Nabi mau bilang, ajarkan anakmu kalau dia nggak sholat, pukul kakinya. Ingin menunjukkan ketegasan mendidik anaknya. Istri boleh kita memukulnya, tapi dalam batas kewajaran. Tapi ingat Pak, kita ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang KDRT, jangan sampai memukul. Kalaupun seandainya itu dibolehkan, jangan sampai kita memukul. Kenapa? Banyak orang gara-gara pukulan pertama muncul pukulan kedua. Kenapa? Orang yang marah itu kadang-kadang tak mampu, out of control. Dia tak mampu mengontrol emosinya. Sekali dia pukul, istri akan mengingat itu seumur hidup. Apalagi sampai berkali-kali. Maka itu sebenarnya dalam rumah tangga ini, Bu, kuncinya gampang aja. Ya Ustadz, mana ada rumah tangga yang nggak berselisih? Pasti Pak. Yang namanya hidup ini pasti ada masalah toh. Betul? Nggak ada kita hidup ini yang tenang aja. Nggak ada Pak. Hidup pasti ada masalah. Maka yang jadi masalah bukan masalah itu. Yang jadi masalah adalah macam mana kita menyelesaikan masalah. Kan itu dia. Maka perlu nggak kita pukul istri untuk mendidik? Kalau memang tidak dirasa perlu, jangan pukul istri. Kuncinya satu aja Pak. Perhatikan Quran surah Ar-Rum ayat 21. Allah mulai kalimat ini ayat sering dipakai orang di undangan pernikahan. Bu, dengar Bu. Ini ayat dipakai orang di undangan pernikahan. Nanti Bu kalau mau nikah lagi, kalau mau nikahkan anaknya, jangan tengok, jangan taruh aja ayat tuh. Perhatikan juga artinya. Ya Pak ya, mana tahu mau nambah, ya Pak, mau nikahkan anaknya. Wa min ayatihi, kata Allah, dan di antara ayat-ayat Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara ayat-ayat Allah, apa maksudnya? Di antara tanda kekuasaan Allah, diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Apa maksudnya itu? Suami adalah ayat Allah, istri adalah ayat Allah. Maka di antara ayat Allah tak boleh saling mencederai. Gitu aja Pak. Kalau kita melihat istriku, bandelnya lah biniku, tapi inilah kekuasaan Allah bagi kita. Bu, sabar itu Allah suka enggak? Bu, Pak, sabar itu Allah suka enggak? Kalau dengan sifat sabar bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah, maka sabar bapak menghadapi ibu, bapak akan bisa punya tiket masuk ke dalam surga. Ibu sabar menghadapi bapak, ibu punya tiket masuk ke dalam surga. Maka itu kalau istri kita merepet, bilang sama dia, Pak, Dek, aku sebenarnya pening kali lihat kau merepet. Tapi karena Allah mencintai orang-orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, maka aku sabar menghadapimu karena aku anggap kau adalah ujian buatku untuk masuk ke dalam surga. Gitu aja Pak. Jangan lagi merepet dia.
Nanti istrinya pun bilang, oh bang kalau gitu aku pun sabarlah lihat tingkah abang nih. Banyak kali permintaan abang supaya aku dapat tiket menuju surga. Kan tenang pak. Nggak haruslah kita pukul. Bu, kalau kita cerita, ibu nggak boleh keluar rumah sebelum ada izin suami. Jangan ibu macam-macam keluar suka-suka hati kan. Suami kerja, ibu mau beli nasi di kedai, etikanya macam mana? Telepon suami. Bang, adik mau pergi dulu ke pajak, mau beli nasi. Kalau kata suami, pergilah dek, pergilah ibu. Tapi kalau suami bilang, atau kalau dia tak mengangkat telepon, jangan ibu pergi. Itulah adabnya ibu sama suami. Bapak pun begitu, jangan mentang-mentang ustadz cakep gini, kita sok paten. Kau rasakanlah ini. Aku angkat telepon kau, biar kau nggak kemana-mana, katanya. Nggak boleh juga, Pak. Nggak boleh ya, Bu ya. Kita ini kan suami istri ini kalau dalam Quran Allah pakai bahasa yang indah, Pak. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu adalah pakaianmu dan istrimu adalah pakaian untuk suamimu, suamimu adalah pakaian untuk untuk istrimu. Kita ini harus saling melengkapi, Pak. Kita ini harus saling asah-asih asuh. Kalau kita merasa hebat dari yang lain, kapanlah kita ini mau akrab, mau rukun dalam rumah tangga? Maka itu jawabannya adalah kita tidak boleh semena-mena terhadap pasangan kita. Walaupun tujuannya untuk mendidik dia. Ya Bu? Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini nampak wajah tuh, wajahnya wajah-wajah yang mau sarapan. Karena udah aku nampak plastik warna orange di luar. Nggak ada lagi, biar kita tutup. Ya, baik. Mudah-mudahan kajian kita ini memberikan manfaat dan barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doa sama-sama. Ala hadhihin niyah ahlul bait. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا طول أمورنا وصحح أجسادنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.